Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita. Ya, ya sobat sekalian ya, tidak terasa ya waktu itu berlalu begitu cepat. Termasuk kita akan kedatangan tamu spesial yang luar biasa, yaitu kedatangan bulan suci Ramadan ya. Nah, banyak sekali yang harus dipersiapkan ya, termasuk bagaimana kita menjaga kesehatan ya, kesehatan yang merupakan investasi dan juga kesehatan yang harus kita jaga yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kali ini bagaimana mempersiapkan Ramadan itu sebaik-baiknya khusus pada penderita hipertensi gitu ya. Nah, sobat sekalian, penyakit hipertensi itu memang penyakit yang berat sekali gitu ya. Kalau kita sudah mendapatkan divonis hipertensi atau darah tinggi itu karena riwayat ataupun karena pola hidup kita yang kurang sehat, memang harus menjadi fokus perhatian ya. Apalagi kalau kita sedang akan menjalani suatu kebiasaan yang jarang kita apa namanya alami setiap hari, misalnya puasa dan puasa Ramadan. Tetapi insya Allah ya, kalau kita melihat analisa ataupun penelitian yang didapat ketika berpuasa itu adalah kesehatan, dan moga-moga memang dengan berpuasa ya, dengan kondisi yang tenang ya, kita beribadah niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya, kalau kita niatkan untuk kesehatan itu insya Allah akan berangsur lebih baik. Tetapi memang harus di apa namanya diselingi dengan aktivitas pola hidup sehat ya. Ya sobat sekalian, sebelum menjalankan puasa Ramadan ya, harus ada persiapan ya, khususnya bagi mereka yang apa namanya penderita hipertensi sebelum puasa Ramadan. Ahli gizi itu mengatakan ya, menyarankan para penderita darah tinggi atau hipertensi untuk disiplin ya, disiplin dalam segala hal, misalnya dan disiplin dalam pola hidup sehat, kemudian kemudian juga kalau sekarang masih mengkonsumsi obat ya dikonsumsi secara rutin. Tapi memang kita dalam hal ini ya tidak menganjurkan untuk terus-menerus mengkonsumsi bahan kimia. Kalaupun itu darurat ya memang harus dikonsumsi secara rutin. Nah, kalau kita melihat hipertensi yang kalau itu sering melonjak ya, kemungkinan itu karena tidak teraturnya minum hepat gitu ya. Nah, itu harus diwaspadai dan disadari, di mana jika sudah dengan hipertensi maka kuncinya adalah rajin kontrol ke dokter ya. Minum obat, kemudian dipatuhi serta jalani hidup sehat gitu. Artinya kita benar-benar harus concern bahwasanya kita mendapatkan dalam mendatang apa namanya kedatangan tamu spesial yaitu bulan Ramadan ini, kita tetap hidup sehat ya. Tentu saja kita juga bisa mengontrol kondisi kita ya, salah satunya itu kalaupun kita tidak kuat dalam hal ini menjalankan puasa karena kondisi hipertensi kita bisa terus konsultasi ke dokter. Lebih lanjut apa namanya ahli gizi juga menyatakan bahwasanya melakukan pengendalian akan jauh lebih baik untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan gitu ya, karena hipertensi kalau tidak diberikan perhatian itu akan naik level ya, ataupun akan lebih parah, menimbulkan hal yang lebih parah. Misalnya apa? Misalnya adalah serangan stroke gitu ya. Serangan stroke ini memang juga memusingkan ataupun juga berat kalau kita tidak bisa rutin ataupun disiplin dalam menjaga kondisi tubuh kita ya. Ya minimal yang disarankan oleh dokter ataupun sering kita kontrol ke dokter ya harus kita patuhi agar kondisi kita tetap terjaga gitu ya. Jika kita mengidap hipertensi, maka melakukan pengendalian akan jauh lebih baik untuk menghindari kondisi yang tidak diharapkan, misalnya seperti serangan stroke ya. Nah, ini kalau sudah serangan stroke berarti pada awalnya kita memang tidak disiplin gitu ya. Dalam kedua, kita memang tidak menjalankan pola hidup sehat ya. Padahal pola hidup sehat itu penting dalam kita, karena inilah satu-satunya bisa menjaga kondisi kita terutama pada saat akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, penderita hipertensi ini ya sobat sekalian, memang lebih sensitif mengalami keluhan saat menjalankan puasa ya. Mereka yang mengidap penyakit tersebut bisa saja mengalami kondisi seperti pusing ya,
rasa berat pada tengkuk, mual serta muntah. Dan ini memang sebagian memang hal yang biasa akan ditimbulkan ketika mereka pertama-tama atau merasa berat ya, ataupun mereka tidak bisa rileks ataupun tenang dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari ya. Kemudian juga diselingi dengan apa namanya pikiran yang positif gitu ya. Nah, jika mengalami keluhan seperti tersebut, misalnya kepala pusing, kemudian juga rasa berat pada tengkuk serta muntah, itu pasti akan mengalami apa namanya mengganggu kenyamanan berpuasa. Untuk itu ya, maka pengidap hipertensi perlu menjaga tekanan darah agar tetap terkendali ya. Selain itu, jika mereka sudah tidak kuat untuk menahan rasa sakit yang dialami, sebaiknya memang ya kembali lagi kita harus berbuka gitu ya, mengganti puasa di kemudian hari gitu ya. Kalau memang benar-benar kita dalam kondisi yang tidak mampu ya karena tekanan darah yang begitu tinggi ya, nah tentu saja kalau kita benar-benar pertama niat untuk berpuasa Ramadan, insya Allah tidak akan mengalami hal tersebut. Yang penting kita harus terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga tubuh kita supaya tidak berat dalam menjalankan ibadah ini. Nah, kalau memang sudah tidak bisa ya memang harus berbuka gitu ya. Nah, untuk menjaga tubuh tetap prima di bulan suci ya, memang disarankan itu agar penderita darah tinggi atau hipertensi untuk beristirahat cukup gitu ya. Hindari stres ya, istirahat cukup, hindari stres dan juga melakukan aktivitas olahraga tetapi yang tidak berat ya. Memang setelah dalam memasuki kondisi sekarang akan menjalankan ibadah puasa Ramadan ya, memang harus kita mulai kembali mendisiplinkan kita untuk pola hidup sehat ya. Kita harus berpikir positif ya supaya imunitas tubuh kita tuh tidak turun dan juga tentu saja tidak stres gitu ya. Dan sobat sekalian, yang paling penting selain hal itu semua adalah terus menjaga kesehatan kita dengan mengkonsumsi produk kesehatan yaitu propolis ya. Ini yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah ya. Ini adalah produk kesehatan yang sangat mempunyai banyak sekali manfaat ya, bukan propolis biasa tetapi banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari TPR atau Turkish Propolis Ruqyah ini. Kelebihannya antara lain adalah adanya teknologi nano ya. Teknologi nano adalah teknologi yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Apa bisa dipakai untuk penderita hipertensi? Bisa gitu ya. Apapun penyakitnya, solusinya TPR gitu ya untuk produk kesehatan, dan saya sarankan memang harus disetok di rumah gitu ya. Selain ada teknologi nano, ada juga Ruqyah ya. Ruqyah yang sudah ada dalam paket kotak ini itu apa namanya? Kita ketahui Ruqyah adalah terapi kesehatan yang sangat dianjurkan ya, sangat direkomendasikan, dan ini sudah ada dalam satu botol kecil yang mempunyai banyak sekali manfaat. Kemudian manfaat apa saja dari TPR ini, antara lain untuk mengatasi penyakit non medis gitu ya, penyakit non medis, kemudian penyakit berat seperti kolesterol, asam urat, diabetes, ya stroke ya, otomatis untuk dia hipertensi itu bisa diterapi dengan mengkonsumsi TPR gitu ya, untuk jantung, demam, diabetes dan lain sebagainya. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu yang biru, yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain. Ini manfaatnya untuk menutrisi otak gitu ya, meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke, itu membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, mengatasi keluhan vertigo, kemudian stres, kemudian kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran gitu ya. Kemudian keunggulan dari TPR Turkish Propolis Ruqyah adalah ini sudah mendapatkan logo halal dari MUI, kemudian logo dari BPOM, dan kemudian dari sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association atau Asosiasi Pengusaha Nano Internasional gitu ya. Kemudian konsumsinya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR atau Turkish Propolis Ruqyah ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg atau 70 kg, 7 tetes ya. Dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat, misalnya untuk hipertensi yang bahasan kita kali ini, itu bisa diambil 3 kali. Termasuk juga penyakit berat itu bisa sampai 3 kali pagi, siang dan malam ya.
Jangan lupa kami juga membuka peluang bisnis untuk berbisnis TPR ya. Caranya mudah ya. Kemungkinan kalau ingin berbisnis bisa coba beli satu dulu ya. Kalau sudah cocok bisa direkomendasikan kepada yang lain atau juga bisa berbisnis TPR minimal pembelian 3 itu akan mendapatkan harga spesial yaitu 630.000 dengan hemat 120.000 ya. Itu sudah mendapatkan bimbingan bisnis full rutin ya. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas tubuh ya di kondisi sekarang kesehatan yang tidak menentu dengan mengkonsumsi rutin Turkish Prophylaxis suku ya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo di Tokopedia dan Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.